Sama saudara dan saudari terkasih, selamat siang, salam, salam jumpa kembali bersama saya Romo Stefanus Julibius Rahmat dalam Renungan Inspirasi Batin pada hari ini, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Terinspirasi dari bacaan-bacaan suci hari ini, teristimewa bacaan Injil, yakni Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan tema berjuang untuk memiliki pesona ilahi seperti Bunda Maria. Salah satu julukan pada Bunda Maria adalah putri pilihan. Bunda Maria dijuluki sebagai putri pilihan bukan karena Maria mengikuti suatu kontes tertentu sebagaimana lazimnya terjadi dalam kehidupan kita, tetapi dia dijuluki demikian karena dia ditunjuk langsung oleh Tuhan sendiri. Lalu kita bertanya, apa yang menjadi alat ukur yang dipakai Tuhan sehingga Bunda Maria mendapat julukan seperti itu? Ada dua jawaban yang bisa kita temui. Yang pertama, yaitu secara subjektif. Pilihan itu secara subjektif merupakan rahasia Tuhan. Tuhan yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan pilihannya. Tetapi yang kedua, secara objektif, kita dapat melihat bahwa Bunda Maria memang memiliki daya tarik ilahi. Apa yang dimaksudkan dengan daya tarik ilahi? Yaitu daya atau kekuatan yang dimiliki oleh Bunda Maria yang membuat Allah tertarik kepadanya. Atau semacam ada pesona ilahi dalam diri Maria. Saudara-saudari terkasih, lalu kita bertanya lagi, apa saja atau dalam bentuk apa saja daya tarik atau pesona ilahi itu ada dalam diri Maria atau terpancar dalam diri Maria. Yang pertama, iman yang dimiliki Maria. Gereja tidak pernah meragukan atau menyaksikan iman Bunda Maria. Gereja mengakui bahwa Bunda Maria adalah seorang tokoh iman, seorang yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci, ada banyak contoh dalam kitab suci yang mengungkapkan bahwa memang Maria seorang tokoh iman. Dan saya kira hal inilah yang menjadi salah satu dasar atau faktor pertimbangan bagi gereja untuk mengeluarkan sebuah dogma tentang Bunda Maria diangkat ke surga. Gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan badannya karena peranannya yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penebusan. Kebenaran iman ini dimaklumkan sebagai dogma dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus oleh Sri Paus Pius XII pada tanggal 1 November tahun 1950. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang terpancar dari diri Maria adalah kesahajaan hidupnya. Bunda Maria adalah seorang yang bersahaja, seorang yang sederhana. Dan ciri khas dari orang yang bersahaja, orang yang sederhana adalah selalu bersyukur. Dari mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata syukur, terima kasih. Teks Injil hari ini sangat jelas merujuk pada hal itu. Ketika saudaranya memuji dia karena dipilih menjadi ibu Tuhan, Bunda Maria tidak membanggakan dirinya sebagai orang hebat, sebagai orang yang luar biasa. Tetapi ia mengatakan, aku mengagungkan Tuhan. Selain selalu bersyukur, kesahajaan Maria juga tercermin dalam kesediaannya untuk mengunjungi orang lain, terutama yang menderita. Hanya orang yang bersahaja, orang yang sederhana, yang selalu memiliki hati, yang selalu bersedia untuk mengunjungi. Dan ia tidak tinggal diam, tetapi selalu berusaha mendatangi orang lain. Kehadiran Maria selalu membawa sukacita, membawa kegembiraan, sebagaimana yang dialami saudaranya Elizabeth. Dan bahkan anak yang sedang dikandung Elizabeth melonjak kegirangan ketika Bunda Maria datang. Tentu yang dilakukan oleh Bunda Maria ini agak berbeda dengan
kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik seperti saat ini, misalnya menjelang tahun politik, tahun 2024, kunjungan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik bukan mengungkapkan kesahajaan, tetapi selalu ada maksud, selalu ada interese politis, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saudara-saudari terkasih, hal ketiga yang menjadi daya tarik atau pesona ilahi yang dimiliki oleh Bunda Maria adalah kehidupan doanya. Gereja tidak pernah meragukan atau menyaksikan Bunda Maria sebagai seorang pendoa. Hidup harian Maria diwarnai dengan doa. Dalam doa-doanya terjalin komunikasi yang intim, yang intens dengan Allah. Dan atas dasar itulah Bunda Maria diangkat oleh gereja sebagai teladan dalam berdoa, teladan doa bagi setiap orang beriman. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya masih banyak hal lagi yang menjadi pesona-pesona ilahi atau daya tarik ilahi yang dimiliki oleh Bunda Maria yang kiranya juga menjadi milik kita semua. Pesan untuk kita dari perayaan hari ini, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga adalah kita diajak supaya kita juga memiliki dan memancarkan pesona ilahi atau daya tarik ilahi seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria. Pesona ilahi itu terpancar dalam bentuk yang pertama, kehidupan iman kita. Kiranya kita meladani iman Bunda Maria. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat dan solid. Dalam situasi apapun hidup kita, dalam situasi senang, sukacita, gembira, atau dalam situasi susah, kiranya iman kita tetap kokoh, tetap kuat, tetap solid. Lalu kedua, meneladani kesahajaan atau kesederhanaan Maria. Orang yang bersahaja adalah orang yang selalu mensyukuri rahmat Allah dan selalu peduli, empati terhadap sesama. Dan yang ketiga, kita meneladani hidup doa Bunda Maria. Kiranya hidup doa kita seperti hidup doa Bunda Maria. Doa harus menjadi kekuatan kita dalam hidup kita setiap hari. Doa bisa mengubah segalanya, mengubah hidup kita. Doa menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup yang rumit sekalipun. Saudara-saudari terkasih, kalau kita memiliki pesona ilahi seperti ini, maka bukan tidak mungkin kita menjadi putra-putri pilihan Allah. Karena itu, marilah kita berjuang untuk memiliki pesona-pesona atau daya tarik ilahi ini dalam hidup kita dan karya kita setiap hari. Tuhan memberkati perjuangan kita. Amin.